Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 Februari 2024, hari sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Maria Cornelia, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan yang Kau anugerahkan sepanjang hidup kami. Pimpin kami agar mampu mengisi hari ini dengan tindakan-tindakan kasih. Berkati hati dan pikiran kami agar mampu mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 58, ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang, setiap hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga?" Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur. Itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hinayah Allah. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuslah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hinayah Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hinayah Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan. Kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hinayah Allah. Hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hinayah Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Jadilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka,
dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Pertobatan dengan tindakan amal kasih. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari ketiga kita menjalani masa pertobatan Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu pada Rabu Abu, mengawali masa pantang dan puasa. Sejak kecil, orang tua saya selalu mengajarkan untuk berpantang, mulai dari hal-hal yang sederhana, sesuai dengan usia, seperti pantang jajan dan sebagainya. Dengan beranjaknya usia, maka tingkatannya pun semakin sulit. Bahkan tidak hanya pantang, tetapi juga dengan puasa. Kami juga diajarkan untuk berpantang dan berpuasa pada saat-saat penting seperti menjelang ujian dan sebagainya. Dengan kata lain, pantang dan puasa sudah menyatu dengan kehidupan umat Katolik pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam berpantang dan berpuasa, seringkali yang menjadi fokus adalah pantang dan puasa itu sendiri. Yang dimaksud di sini, pengendalian diri akan hal-hal yang bersifat kedagingan saja, atau bisa dikatakan pertobatan badani. Semua itu baik, tetapi pertobatan badani ini selayaknya diimbangi dengan pertobatan rohani. Atau bahkan pertobatan rohanilah yang menggerakkan pertobatan badani ini, sehingga tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menghasilkan tindakan-tindakan kasih yang nyata. Dalam kitab Yesaya dituliskan bahwa puasa yang Tuhan kehendaki tidak hanya bermati raga, tetapi juga tindakan amal kasih, kepedulian terhadap sesama. Membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan roti bagi yang lapar, membawa ke rumah orang miskin yang tidak punya rumah, memberi pakaian yang telanjang, dan sebagainya. Artinya, pertobatan meliputi seluruh aspek kehidupan. Pertobatan juga berarti berbalik kepada Tuhan dari keterpisahan karena ketidaktaatan, karena dosa-dosa, dan sebagainya. Memperbaiki relasi dengan Tuhan yang mungkin sudah semakin jauh. Yesus berkata, "Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Matius 9 ayat 15. Ketika para rasul saat itu terpisah dari Yesus karena penangkapan di Taman Getsemani, masing-masing mereka mencari aman sendiri-sendiri, meninggalkan Yesus karena takut atau apapun alasannya. Ada yang menyangkal, pura-pura tidak kenal, ada yang menghindar dan menyelamatkan diri sendiri. Meskipun ada satu murid yang setia menghantar Yesus sampai di kayu salib. Dan dalam keterpisahan dengan Yesus, para rasul ini krisis iman dan mulai kembali ke kehidupan lama mereka sebagai nelayan.
tapi akhirnya kembali mencari Yesus, atau lebih tepatnya Yesus yang mencari mereka. Kemudian mengalami pertobatan dan memulai karya pewartaan yang sangat luar biasa. Keterpisahan manusia saat ini dengan Yesus memang bukan seperti keterpisahan para rasul. Tetapi karena kesibukan pekerjaan, usaha, kehidupan berkeluarga, atau juga karena tekanan dan pergumulan hidup, membuat kehadiran Yesus semakin samar. Suara Tuhan semakin samar, bahkan hampir tidak terdengar. Meskipun Yesus terus hadir di kehidupan kita, tetapi kita yang tidak peka atas kehadirannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada masa Prapaskah ini kita diajak datang kembali kepada Yesus, merendahkan hati di hadapannya, mohon belas kasih-Nya. Dengan doa, puasa, dan mati raga menjadi sarana untuk mengasah mata hati kita, supaya lebih peka mendengar suaranya, supaya mata hati kita hanya tertuju kepadanya. Menempatkan Yesus menjadi pusat hidup kita, dan membiarkan kasih-Nya menggerakkan kehidupan kita, sehingga kita pun mampu menjadi pewarta kasih-Nya dengan melakukan tindakan amal kasih dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon ampun atas segala ketidaktaatan dan semua dosa-dosa kami yang mendukai hati-Mu. Biarlah kasih-Mu meraja di hati kami dan menggerakkan kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan tindakan kasih yang nyata kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, dan tersisih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.